Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Yusuf Muin dari NIM 233686061. Nah, saya Maiza Supri dengan NIM 23368073. Kali ini saya akan membuat video dokumenter buat PJBL Sosiologi. Dengan kesempatan kali ini, kelompok kami membahas tentang media kritikal. Teori media kritis merupakan dari aliran ilmu kritis yang bersumber pada ilmu sosial Marxis. Tokoh yang mempeloporinya adalah Karl Marx, George Lucas, dan lain-lain. Ilmu ini disebut sebagai emancipatory science. Teori kritis dirumuskan oleh beberapa ahli teori Jerman yang tergabung dalam lembaga Institut für Sozialforschung pada tahun 1923. Teori kritis melihat media tidak lepas dari kepentingan, terutama dalam kepentingan kaum pemilik modal atau pemilik media, negara atau kelompok. Media menjadi alat dominasi serta hegemoni masyarakat. Konsekuensi logisnya adalah realitas yang dihasilkan oleh media bersifat pada dirinya bias atau terdistorsi. Media massa adalah produk yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu politik, ekonomi, kebudayaan, serta sejarah. Jadi fokus penelitiannya adalah fungsi-fungsi apa yang harus dilakukan media massa dalam masyarakat. Dalam teori ini timbul beberapa efek. Yang pertama adalah efek yang direncanakan jangka waktu pendek. Efek ini terjadi karena tindakan reaksi masyarakat terhadap pemberitaan yang mengarah kepada masyarakat itu sendiri. Seperti contoh reaksi yang tidak direncanakan oleh media massa. Pemberitaan ini tanpa disadari akan menimbulkan reaksi di masyarakat yang tidak setuju dengan pemberitaan yang dibawakan, yang mengarah kepada kekecewaan dan berujung tindakan kekerasan. Tentu efek-efek ini sulit untuk diantisipasi karena reaksi masyarakat terhadap pemberitaan terkait isu atau fenomena di sekitarnya tidak dapat dikontrol. Media massa memiliki efek yang signifikan pada masyarakat. Efek-efeknya sendiri dapat dikontrol maupun di luar kendali. Adapun jangka waktu efek yang akan terjadi di dalam masyarakat. Jadi fokus kami pada pembahasan kali ini adalah bagaimana teori media kritikal ini dapat memberikan efek pada masyarakat. Media kritikal teori sendiri adalah media massa seharusnya menjadi penengah dalam sebuah fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Media tidak seharusnya mendukung pihak manapun, karena media harus mempertahankan status quo. Jadi media harus dalam posisi tengah atau netral dalam menghadapi suatu fenomena atau sebuah isu yang terjadi. Selanjutnya masuk dalam efek yang direncanakan jangka waktu panjang. Jika dalam penyebaran berita maupun informasi, pihak lembaga bermitra dengan suatu lembaga, usaha ataupun individu. Tentu lembaga atau individu tersebut dapat berpihak kepada mereka. Karena dalam menyayangkan iklan atau berita di media tentu diperlukannya sebuah dana. Karena inilah timbul rasa kepemilihan dalam pihak yang ingin beriklan atau menyebarkan informasi. Karena dalam pemikirannya, selain telah membayar uang untuk beriklan atau menyebarkan informasi, seharusnya pihak media bisa atau dapat membuat hal yang ditampilkan menjadi baik atau membuat kesan yang baik di masyarakat. Selanjutnya, efek yang tidak direncanakan dalam jangka waktu panjang. Dalam pemberitaan di media massa pasti akan menyayangkan kasus korupsi yang dikritik oleh para tokoh negara atau masyarakat. Tentu hal ini harus dilakukan media massa dalam menyebarkan informasi. Namun ada sebagian individu yang merasa bahwa tindakan korupsi atau kriminal yang dikritik oleh media menjadi semangat atau motivasi bagi mereka dalam melakukannya.